para friends. Semoga minggu pagi kalian menyenangkan. Kali ini kalian akan ditemani oleh aku, Rahma Salsabila Nurhayati, bersama puding Desa Lihatina Putih yang berkesempatan untuk menyambangi Pandai Besi Desa Gelap, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Nah, kemampuan Pandai Besi ini ternyata sudah turun-temurun dan mempunyai warisan serta sejarah yang banyak. Kalian pada penasaran dengan Pandai Besi di Desa Gelap ini? Yuk ikutin kita lebih lanjut. Yuk ikutin. Selamat pagi Pak, saya dari Pemstara, saya Denia Salih Fitri dan rekan saya Rahma Salsabila Nurhayati ingin menanyakan tentang Pandai Besi yang ada di Desa Gelap ini. Iya Pak, jadi seperti yang tadi udah disampaikan ya Pak, kita tuh mau tahu apa sih sejarahnya, terus gimana aja proses pembuatannya gitu Pak. Kita mau minta waktu Bapak untuk diwawancara Bapak, apa kita boleh? Bisa, insya Allah silakan aja. Ya, baik Bapak. Dia tempatnya tapi mau di Pandai Besi? Boleh, boleh Pak, dimana saja. Silakan. Kenapa jadi seperti yang sudah banyak beredar ya saya tuh ingin tahu lebih lanjutnya tentang sejarah Pandai Besi ini. Apakah ini sebuah warisan atau turun-temurun, terus juga pencipta awalnya siapa yang mencetus awalnya? Kalau masalah Pandai Besi itu kami di sini dari riwayatnya keturunan nenek ya dari turun temurun gitu, nggak langsung jadi seorang tukang pandai besi ya, karena pandai besi itu mempunyai keahlian yang tidak sama dengan para pengrajin yang lain, karena ini yang ditempa adalah besi sehingga memerlukan satu keahlian yang khusus dan juga dengan riwayat keturunan itulah yang membawa bakat kami sebagai pengrajin pandai besi. Nah gitu secara fans, jadi pandai besi ini dibuat oleh dari turun-temurun dan harus punya bakat terpendam ya Pak ya. Jadi itu awal mulanya tuh bisa diceritain lebih detail lagi? Ya kalau mungkin lama, tapi ya kita cerita singkat aja. Ya awal mulanya kami belajar kepada kakak juga belajar dari ayah, jadi turun temurun sehingga kami bisa seperti ini, dan alhamdulillah kami para pengrajin sampai saat ini mampu memproduksi peralatan peralatan pertanian seperti itu. Dan kalau tentang riwayat mungkin dari dulunya ada sedikit, kami dengar informasi dari zaman dulu kan dari bukan ya itu dari situ awalnya, dan di bawah ada juga Majalengka 1 ada juga keturunan dari bukan itu Palimanan juga 1 di Banjaran 1 dan Majalengka 1. Ini kebetulan kami dari di Pulau Mulia ini kayaknya dulunya itu yang terbanyak ke Kabupaten Majalengka itu. Cuman entah kenapa mungkin sekarang kurang ramai ya, nggak sedikit mengurangi juga, tapi alhamdulillah kami di sini masih ada sekarang. Kira-kira di sini ada berapa pengrajin? Kalau dihitung itu ada masih yang masih aktif itu ada 30-an lah, sampai ada 60 sama pengrajin warangkai, kan ada pengrajin warangkai juga untuk nyeratin golok seperti itu. Cukup banyak ya Pak pengrajin? Iya banyak di sini. Nah
Bisa referensi. Jadi kemampuan bapak ini biasanya turun temurun, awalnya dari gending. Lalu sekarang itu tidak 100% tapi masih lumayan banyak ya Pak. Ada sekitar 48 Ya. sekitar 48%. Pak, kalau boleh saya tahu lagi, bahan-bahan yang digunakan itu apa saja Pak biasanya? Kami di sini khususnya di Pandai Besi saya dan kakak saya itu memproduksi sabit kebanyakan, tapi untuk rumput itu sistemnya pakai baja selat atau baja yang dimasukkan ke kolam untuk dilebur disatukan. Nah kalau tahu prosesnya mungkin di kakak saya di sana itu lagi bikin. Ya kebetulan hari ini saya libur sehingga nggak memproduksi tadi masih kerja, mungkin besok ya insya Allah. Biasanya saya juga bisa. Yang istimewa lagi ada di produk kami itu yaitu dari seri untuk bikin golok yang lebih bagus lagi. Itu kualitasnya lebih dari per baja per. Kalau bearing itu dari lahar yang bajanya itu ukurannya lebih dari ketajamannya itu lebih dari per. Bahan-bahan yang Bapak gunakan itu biasanya impor atau biasanya dari mana Pak? Kami tidak tahu, tetapi kalau belanja sih ke Ciwaringin, ke Ciwaringin Cirebon di sana, sebelah timur, perapatan di situ. Kami menanyakan ke pengepul di sana itu dari Krakatau kecil katanya. Itu belanjanya dari situ, dan ukuran-ukurannya juga banyak. Ada yang 1 cm, ada yang 4 mili, 5 mili, dan kami juga mempergunakannya kebanyakan yang 4 sampai 5 mili. Itu ya. Kalau Bapak sendiri itu produksinya setiap hari atau apabila ada pesanan aja Pak? Dan saya kalau bikin itu kebanyakan itu tapi aja, karena yang kebanyakan pesan kepada kami jualan ini itu sawit itu ke Tanjung Sari, Sumedang, terus ke Buah juga ke Majalengka juga banyak, alhamdulillah ya pesan ke kami. Nah, jadi Fresh di sini juga produksinya bukan hanya di dalam kota, tapi juga untuk disebarluaskan ke luar kota. Biasanya membuat sabit dan golok ya Pak? Iya. Ya mayoritas sabit sama golok lah. Nah kalau mau bikin cangkul, tapi juga bisa. Cuman ketika ada pemesan yang agak berani mahal, itu enggak sama dengan yang lain, karena tidak produksi setiap hari modelan cangkul. Kalau golok sama hari setiap hari. Jadi bisa menerima pesanan ya Pak? Bisa. Ya alhamdulillah kemarin juga ada yang terjadi dari waktu itu di Benok, cangkul sama golok siap pakai. Kalau yang langsung petani itu, misalkan petani langsung ke sini itu siap pakai. Nah kalau masuk ke tengkulak itu biasanya enggak, finishingnya nanti di tengkulak. Ya. Ini Pak, kalau misal pegawainya itu siapa aja sih Pak? Pegawai paling ada 2 orang. Ada ya satu yang kerja yang dibayar oleh saya, dan satunya lagi bekerja sendiri di belakang. Kalau tidak lagi sibuk, kalau sibuk ya paling sendirian. Sehingga perekrutan tenaga kerjanya nggak terlalu banyak sekarang, karena ada lower sama India. Ya jadi semakin sedikit tenaga kerja. Ya kalau dulu kan pakai ini itu paling tidak dua orang. Ya yang ngempor 1, yang mikirnya 1 untuk finishingnya.
Seperti yang Bapak bilang kan sekarang sudah mulai sedikit kan maksudnya orang-orangnya Iya. sudah mulai sedikit. Nah, terus apa sih motivasi Bapak buat mempertahankan si pandai besi ini sampai sekarang masih produksi? Ya. Apa buat Bapak? Saya karena masih terikat dengan keyakinan saya bahwa untuk kerja di luar sulit, walaupun penghasilan pastinya berkurang ya karena tenaga kerjanya sedikit, pasti penghasilan juga mengurangi. Ketika dulu itu misalkan ada 2 orang, misalkan tenaga kerja 2 orang itu akan menghasilkan 20 biji misalkan per hari. Nah sekarang ada 1 orang paling 12-14, ya nggak apa-apa, yang penting mampu melayani konsumen yang datang kepada kami dan bisa terpenuhi keinginan para pembeli, karena prinsip kami adalah pengrajin melayani para produsen, melayani uang konsumen. Jadi itu secara fair. Nah, orang-orangnya itu yang tadinya pegawainya banyak karena peminatnya juga mulai hanya beberapa orang, makanya pegawainya itu dikurangi. Selain itu juga Bapak ini masih mempertahankan kegiatan pandai besi karena ya memang berpegang teguh gitu bahwa lebih baik membuka usaha sendiri ya Pak, daripada mengikuti orang lain. Ternyata sekaligus melestarikan pandai besi juga ini juga karena pandai besi itu tidak semua mampu bisa menjalankannya, kami hitung-hitung melestarikan untuk generasi-generasi yang berikutnya masih ada pandai besi. Walaupun peralatan pandai besi itu sudah berganti, nggak sama seperti dulu. Kalau yang manual itu akan lebih lama, kalau sekarang lebih cepat. untuk bisa ditunjukin nggak Pak cara-caranya dari awal dari mulai dibuat sampai di finishnya? Oh, sampai finishingnya, sampai Iya, jadinya bisa, tapi agak lama itu. Kalau Kita bisa lihat prosesnya, bisa kan? iya bisa. Yuk, siapa yang penasaran? Kemudian prosesnya bareng-bareng. Ya, silakan. Saya selaku pengrajin. Kalau masuk ke tengkulak ini sudah selesai, sudah disetorkan, sudah terima uang gitu. Ini yang belum selesainya, ini baru diangkat dari tungku ini, nanti diselesaikan oleh tenaga kerja yang bekerja di sini. Nah ini proses awalnya seperti ini, Neng. Tuh, silakan Pak. Nah ini proses awalnya seperti ini. Ya. Jadi, ini besinya ukuran segini. Oh iya? Ya, ini besi awalnya seperti ini. Nanti dipilot seperti itu. Tuh, ya, lagi diproses. Jadi proses pembentukan Ya, kayak gini apa ya? Oh. Menarik ya secara fan. Jadi kita tuh dari besi kayak gini dulu nih. Ya. Awalnya dari besi kayak gini dulu. Ya. Terus nanti kita Ya, itu dibuka lagi, nanti dikasih baja. Iya. Ya, tengah kasih baja. Seperti itu. Jadi gitu Sarkan. Jadi ini bentuk lagi nih. Bentuk lagi di situ. Itu silakan diambil gambarnya, nah dimasukkan wajahnya itu seperti itu. Tuh. Nah, nanti setelah dimasukkan itu akan ada proses peleburan. Disatukan. Ya. Fungsinya apa Pak? Ditambah bagian di tengah lagi supaya Itu tajam. Iya, tajamnya itu lebih tajam dari besi baja yang tidak dilebur. Keistimewaan baja selap itu di situ kayaknya, karena besi dengan baja itu disatukan. Nanti akan diproses, kalau nggak diproses itu nah sepi jereng nah. Ya.
Nah, jadi gitu secara fan. Tadi besi dan bajanya itu disatukan supaya apa? Supaya lebih tajam dan lebih kuat, teman-teman. Gitu. Bukan arang biasa yang dipergunakan oleh pandai-pandai yang memproduksi bangsa golok gitu, karena enggak proses peleburan. Berarti ini Iya, arangnya juga ini arang jati asli. arang jati ya, Iya. Pak. Oh. Jadi gitu secara fan. Arangnya tuh pakai arang jati dan khusus ya, Iya. Pak. Khusus cuma di desa Gelok doang yang pakai arang Iya. jati gitu. Secara fan. Ini lagi proses apa Pak tadi? Ya, ini proses peleburan. Peleburan. Ya, penyatuan baja dengan besi. Oh. Ini besi. Ini biasanya membutuhkan berapa waktu Pak kalau seperti ini? Kalau dua itu satu itu biasanya setengah jam. Oh, langsung aja. Iya, satu sabit biasanya setengah jam. Kalau bikin dua, kalau ada yang ya bisa 1 jam. Dua itu baru seperti ini, Sampai 1 jam ya. nanti setelah dibakar ini gimana lagi Pak? Ya nanti baru ditepak. Nanti ditempa lagi Iya. sampai membentuk Ya ini seperti ya Pak? membentuk dia. Ada kayak misalkan mitos-mitosnya nggak sih pembuatannya seperti ini, ada cerita-ceritanya nggak? Enggak. Saya tahu. Tapi kemarin Ya. biasanya pandai di situ ada acara 14 Mulut. Ya di atas Sakuran kami pengrajin pandai besi itu tiap tahun itu tanggal 14 Mulut itu kurang kalau kata ya, itu tiap pandai besi ya ada tradisi apa meter patung itu setelah patung itu yang disebut patung itu yang berdirinya paronnya. Nah itu di patung dulu disepuh, setelah disepuh nah besoknya itu ada panggang ayam semacam itu nyumbul ya seperti setiap pandai besi. Setiap pandai besi Iya. setiap Malam 14 Mulut 14 mulut Iya. itu ada sebuah tradisi ya Pak. Nah tradisinya itu jadi mereka buat ini dulu buat ya apa tuh tadi? penyetuhan. Penyepuhan. Nah namanya penyepuhan. Nanti malamnya kita Malamnya bakar syukuran. ada syukuran bakar ayam ya Iya. Pak? Oh, itu Tumpeng menarik juga. ya. Ada tumpeng juga. Oh ada tumpeng juga. Rame ini kemarin tuh mulut 14 mulut di sini rame di sana. Dua, dua itu. Ya ya ada anak apa namanya juga tahun sekali. Iya. Itu siangnya libur semua, nggak ada Siangnya yang libur, nggak nggak ada yang ada. produksi Iya. berarti. Wow. Satu hari itu. Menarik Biasanya seperti itu. Menarik banget ya secara fan karena ini jadi pengetahuan kita lebih banyak tentang pandai besi. Untuk Nah itu yang paling sakral itu paruhnya aja. Ya dulu saya itu bawa dari Cikedung Indramayu itu paron itu dari kakak saya dari udah lama berarti ya Pak? lebih dari 50 tahun. Wow, lebih tua dari Iya, saya iya. rupanya. Itu di sananya aja itu udah 30 tahun lah udah dibawa ke sini udah 30 lebih bahkan yang bikinnya aja juga udah Berarti emang benar-benar original turun temurun, Iya. temurun warisan ya Pak? Iya. Nah gitu cara fan. Jadi si paronnya itu ternyata emang turun temurun ya. Udah lebih dari 50 tahun ya. Udah lebih tua dari kita ternyata teman-teman. Dan si paronnya ini bertahan lama ya Pak. Iya. Nah teman-teman, jadi sekarang kita mau lihat produk yang sudah selesai finishing. Yuk ikutin. Kalau yang panjang ini dari doli, ini dari taring, ini baja selam. Oh. Itu siap jual itu Bisa dijelaskan Pak? Wow. dari bearing ini. Dari ini ke dari. Nah ini per ini. Oh ini Per. Itu juga
udah agak berbeda ya. Iya. Kalau dari bearing ini putihnya itu akan lebih lama. Maka kami pengrajin pandai besi itu kalau yang istimewa itu seperti ini dari bearing. Nah kalau yang biasa yang ini harganya juga nggak sama. Kalau yang panjang kayak gini ini sampai 300 sekitar. Harganya bervariatif ya Pak, Iya. tergantung jenisnya seperti apa. Iya. Ya kemarin dari bearing untuk Pak kunci denok itu 200-an, tapi pendek. Ya lebih pendek ini, lebih pendek itu dan juga kecil. Jadi buat Stara Friends yang ingin membuat bearing atau sambit dan golok yang lainnya bisa pandai besi ini ya. Ya, Di daerah Gelok, Kecamatan Sendajaya, Kabupaten Majalengka. Majalengka. Bisa langsung datang ke sini aja. Berarti ini tuh udah jadi semua ya Pak? Udah ya siap ini dipakai? siap jual ini. Ya, jadi udah selesai. Nah kalau kami pengrajin cuman bisa bikin ininya doang. Nah nanti setelah selesai dikasih ke pengrajin orang kayak yang ini. Oh, untuk membuat wadahnya rasanya Iya, ya Pak? ya, rangkanya. Itu beda lagi pengrajinnya. Kami bayar dulu ke sana. Oh iya Pak. Jadi di sini tidak menyediakan langsung dengan rasanya, Iya. gitu. Karena di sini khusus untuk pandai besinya saja gitu, Iya, Stara produk, Friends. iya. Nah kalau yang kayak gini kan nggak diserangkai nih, kacangnya juga biasa aja, Iya. nggak seperti ini di store itu ya bikin sendiri aja. Oh, bikin sendiri. Ya bisa ini, kalau model kayak gini mah baru tuh. ya tambah nganggur lah, gitu ya bikin. Nah kalau yang kayak gini kan ada variasinya juga, kalau bukan ahlinya nggak bisa. Iya, iya. Juga alat-alatnya juga beda sama tukang pandai. Iya. Jadi gitu Stara Friends, buat yang pegangannya biasa kayak gini, Iya. itu bapaknya bikin langsung. Bisa. Tapi untuk yang kayak gini yang sudah jadi ada corak-coraknya, sudah selesai difitur, nah itu bapaknya minta bikin lagi ke ahlinya ya Iya. Pak. Nah gitu. Pesen, Jadi kualitasnya bisa terjamin dengan baik ya. insya Allah lah. Pastilah Pak. Iya, jadi paling tidak itu 2. Harun Adi. Oh, jadi Stara ini bapaknya kan mempunyai logo tertentu. Nah itu bapaknya mempunyai filosofi yang cukup menarik ya Pak, karena diambil dari nama bapaknya sendiri dan anaknya. Iya. Ini itu tuh fungsinya supaya nanti kalau di pasaran saat ada orang yang melihat, oh ini tuh dari bapak ya, Iya. dari Harun gitu. Maka ketika ada pembeli yang langsung, Pak petani itu diterangkan, dijelaskan bahwa yang diproduksi oleh saya itu kakinya ada 3. Oh, Iya, yang beli itu pada ketawa. Gitu. Oh nggak sama katanya, ya nggak sama emang, karena kalau misalkan barang dari saya jelek ya akan diterima jelek, bagus ya akan diterima bagus. oh itu juga ini ya Pak, tujuannya. Iya, tujuan tertentunya Tujuan seperti itu. tertentunya seperti itu. Jadi nggak ada alasan untuk mengelak ketika barangnya jelek. Oh, Seperti itu. Makanya saya khususnya dengan kakak saya itu memproduksi, misalkan ingin yang baja selap, ya kasih saya baja selap. Nah, mau yang per, saya kasih yang per. Seperti itu. Mau yang bearing, ya silahkan. Nggak apa-apa. sangat unik sekali gitu Pak ya, turun temurun dan emang sudah punya ciri khas masing-masing. Iya. gitu, Pandai Terpandai besi besinya. ya. Iya. Nggak sama. Terima kasih banyak Iya. Bapak atas waktunya. Terima kasih sudah mau Sama-sama, terima kasih. Nah, gitu secara friend, dari kunjungan kita ke Pandai Besi ini, kita bisa tahu kalau Pandai Besi di Desa Gelok ini masih kental budayanya dan pengrajin-pengrajinnya itu kemampuannya didapat dari turun-temurun. Nah, selain itu juga di Pandai Besi ini memberikan banyak sekali produk dan menghasilkan juga banyak produk seperti sabit, golok, dan berbagai macam produk lainnya. Terima kasih.
para friends sudah menikmati minggunya kali ini dengan kami. Dengan aku Rahma Salsabila Nur Hayati dan Dinia Salihatina Putri. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa.